Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kami bisa diberi kesehatan sampai saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Ahmad Mustafa Atailah, Mailani Nur Azizah, dan Tiara Nurhalisa. Kami dari kelompok 1 bermaksud ingin menyampaikan materi mengenai Islam dan berbagai isu strategis. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Islam merupakan agama yang disebarkan oleh Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, yang mana sebelumnya agama ini telah disempurnakan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam tentunya sudah merangkum semua kemaslahatan yang juga diajarkan oleh agama-agama sebelum Islam. Agama Islam adalah agama yang membahas mengenai akidah serta hukum-hukum dan juga merupakan agama yang istimewa karena tidak pernah bertentangan dengan kebaikan bagi para pemeluknya. Islam berarti tunduk secara menyeluruh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana artinya orang yang memeluk agama Islam juga telah memasrahkan dirinya untuk tunduk serta patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun, dalam agama Islam diketahui masih ada beberapa isu-isu yang mencakup isu-isu keumatan, kebangsaan, dan isu-isu kemanusiaan universal. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan sebelumnya, maka didapatkanlah sebuah permasalahan mengenai berbagai macam isu-isu strategis yang ada dalam agama Islam. Selain itu, permasalahan lainnya adalah apakah agama Islam memiliki respon dan solusi dalam menghadapi isu-isu strategis ini? Isu yang pertama adalah isu keumatan yang terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada keberagaman yang moderat, yang kedua substansialisme agama, yang ketiga budaya hidup bersih, dan yang keempat membangun dialog Sunni dan Syiah. Kemudian isu kebangsaan yang mencakup keberagamaan yang toleran, pemberdayaan kelompok difabel, jihad konstitusi, budaya egalitarian dan meritokrasi, mengatasi krisis air dan energi, bonus demografi, membangun masyarakat ilmu, dan tanggap serta tangguh menghadapi bencana. Yang ketiga ada isu kemanusiaan universal yang mencakup eksistensi manusia di bumi, perubahan iklim, pemanfaatan teknologi komunikasi, perlindungan kelompok minoritas, dan mengatasi masalah pengungsian. Pembahasan yang pertama adalah tentang isu keumatan yang menerangkan keberagamaan yang moderat. Perkembangan mutakhir menunjukkan gejala meningkatnya perilaku keberagamaan yang ekstrim, antara lain kecenderungan mengkafirkan pihak lain atau takfiri. Di kalangan umat Islam, terdapat kelompok yang bersikap suka menghakimi dan melakukan kekerasan terhadap kelompok lain dengan tuduhan mengkafirkan, sesat, dan liberal. Kecenderungan takfiri bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih sayang, kesantunan, dan toleransi. Sikap mudah mengkafirkan pihak lain disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah cara pandang keagamaan yang sempit, miskin wawasan, kurangnya interaksi keagamaan, pendidikan agama yang eksklusif, politisasi agama, serta pengaruh konflik politik dan keagamaan dari luar negeri, terutama yang terjadi di Timur Tengah. Muhammadiyah kemudian mengajak umat Islam untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok takfiri melalui pendekatan dialog dakwah yang terbuka. Muhammadiyah memandang berbagai perbedaan dan keragaman yang dapat memperkaya pemikiran dan memperluas untuk mendorong kemajuan.
Persatuan bukanlah kesatuan dan penyeragaman, tetapi sinergi, saling menghormati dan bekerja sama dengan ikatan iman, semangat ukhuwah, tasamuh, dan fastabiqu al-khairat. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mailani. Isu keumatan yang kedua, membangun dialog Sunni Syiah. Akhir-akhir ini energi umat tersedot dalam persoalan pertentangan antara pengikut kelompok Sunni dengan Syiah. Kekerasan Sunni Syiah berpotensi meluas dan mengancam persatuan umat dan bangsa Indonesia. Akar konflik Sunni Syiah sangat kompleks, antara lain karena masalah kesenjangan ekonomi, imbas konflik politik di Irak, Syria, serta persaingan pengaruh politik keagamaan antara Iran dengan Arab Saudi di negara-negara Muslim. Untuk mencegah semakin meluasnya konflik antara kelompok Sunni Syiah di Indonesia, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog intra umat Islam untuk meningkatkan saling memahami persamaan dan perbedaan serta membangun kesadaran historis bahwa selain konflik, kaum Sunni dan Syiah memiliki sejarah kohabitasi dan kerjasama yang konstruktif dalam membangun peradaban Islam. Sebagai kekuatan Muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia harus tampil sebagai penengah dan inisiator dialog. Membawa konflik negara lain ke Indonesia atas dasar sentimen golongan berpotensi merusak persatuan umat dan bangsa serta lebih jauh dapat melemahkan diri di tengah pencaturan politik global. Isu kebangsaan yang pertama, ada keberagaman yang toleran. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dengan ketaatan beribadah dan toleransi yang tinggi. Tradisi toleransi mengakar kuat dalam sikap perilaku saling menghormati dan bekerja sama di antara pemeluk agama yang berbeda. Namun akhir-akhir ini terdapat gejala melemahnya budaya toleransi di Indonesia yang ditandai oleh menguatnya ekstremisme di hampir semua kelompok, seperti tindakan penyerangan tempat ibadah dan kekerasan atas antara agama yang seringkali terjadi di sejumlah tempat. Selain karena faktor penegakan hukum yang lemah dan kondisi sosial yang rawan, tumbuhnya ekstremisme keagamaan juga disebabkan oleh memudarnya budaya toleransi. Usaha memperkuat toleransi tidak cukup dengan membanyakkan aturan formal yang kaku, tetapi harus menumbuhkan kembali nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan agama berbasis keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan formal disertai keteladanan para tokoh agama dan elit bangsa. Isu kebangsaan yang kedua, membangun masyarakat ilmu. Salah satu masalah bangsa yang sangat serius adalah rendahnya budaya keilmuan. Hal ini ditandai oleh rendahnya budaya baca, gemar mencari ilmu, produktivitas karya ilmiah, dan kreativitas teknologi. Karena lemahnya budaya ilmiah, bangsa Indonesia tidak mampu mengeksplorasi kekayaan alam semaksimal mungkin. Membangun keadaban publik, melahirkan produk budaya yang unggul, dan menggunakan teknologi secara produktif. Bangsa Indonesia perlu membangun keunggulan dengan mengembangkan masyarakat ilmiah melalui budaya baca, menulis, berpikir rasional, bertindak strategis, bekerja efisien, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan produktif. Keluarga dapat dijadikan institusi dini yang sangat efektif untuk mengembangkan budaya keilmuan. Pemerintah dan masyarakat hendaknya menghapus praktik hidup mistis dan irasional yang menghambat kemajuan dengan mendorong pengembangan ekonomi berbasis ilmu atau knowledge-based economy dan masyarakat ilmiah berbasis pendidikan holistik yang mencerahkan. Pemerintah juga harus memperbanyak fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat
mengakses pendidikan, dan memperluas budaya keilmuan antara lain berupa perpustakaan publik di seluruh pelosok tanah air dengan memanfaatkan anggaran pendidikan nasional yang cukup besar. Muhammadiyah dan segenap komponen umat Islam harus berada di garis depan dalam mengembangkan budaya keilmuan agar menjadi kekuatan strategis dalam dinamika kehidupan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad. Isu kemanusiaan universal, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim, climate change, sebagai dampak dari pemanasan global atau global warming, tingginya polusi, banyaknya rumah kaca, dan kerusakan hutan telah menimbulkan kerusakan lapisan ozon yang berkontribusi besar dalam proses kerusakan dan pengerusakan alam. Perubahan iklim dapat menimbulkan krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis kemanusiaan, dan krisis politik. Pemanasan global dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut yang menimbulkan banjir abadi yang merusak struktur air tanah, kepunahan ekosistem dan makhluk hidup, serta menenggelamkan pulau-pulau kecil. Karena itu diperlukan aksi nyata secara bersama-sama dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak pemanasan global melalui usaha-usaha penghijauan hutan, merubah gaya hidup yang boros energi, dan meminimalkan penggunaan kertas melalui budaya paperless dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan email, media sosial untuk komunikasi antar manusia, pengembangan e-book dan e-news. Isu kemanusiaan universal, pemanfaatan teknologi komunikasi. Dunia sudah memasuki era digital sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Manusia yang secara fisik terpisahkan oleh jarak geografi senantiasa terkoneksi satu dengan yang lain secara cepat. Informasi di suatu tempat tersebar ke seluruh pelosok penjuru dunia. Meskipun demikian, interaksi fisik antara sesama manusia menjadi sangat terbatas. Teknologi informasi sebagai teknologi lainnya memiliki manfaat dan madlarat sebagai pemakainya. Umat Islam mutlak menguasai teknologi informasi, tidak sekadar menjadi pengguna yang pasif. Kemampuan menguasai teknologi akan bermanfaat untuk sarana dakwah dan penyaluran faham dan gagasan yang utama. Sarana dakwah dan penyebarluasan faham dan gagasan yang utama, jejaring antara manusia dapat dikembangkan menjadi jejaring ideologi, advokasi, dan kerjasama yang membuana. Perlu dikembangkan etika virtual yang menjunjung tinggi kesopanan, penghargaan terhadap sesama, dan akhlak mulia sehingga relasi media sosial tidak liar dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.